Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Apa kabar nih semuanya? Gue emang agak jarang nih bikin konten beberapa minggu, 2 minggu ini, karena memang gue sempet sakit. Gak tau tuh corona apa bukan ya, gue sih gak ngetes. Tapi gue sempet kurang enak badan, kerjaan juga sibuk. Lalu hujan, Lampung juga hujan terus, gede sama kayak Jakarta dan Indonesia lainnya ya. Banyak banjir juga di Lampung. Jadi mohon maaf, bukan gue malas atau nggak niat nih. Ini gue kembali lagi. Seperti biasa kita akan ngebahas soal dunia ikan koi dan kolamnya hari ini. Tapi hari ini yang gue bahas lumayan tabu nih. Tabu itu maksudnya jarang banyak orang yang ngebahas. Nggak tahu kenapa, apa karena banyak pelakunya, atau karena takut dimusuhin, takut diserang. Karena sesuatu hal yang tabu itu biasanya sebenarnya terjadi, cuman banyak orang yang tidak berani membahas karena takut berantem atau diserang. Padahal sebagai negara demokrasi dan manusia yang berdemokrasi, semua hal bisa kita bahas dong, asal dengan niat yang baik, yaitu mencari jalan keluar dan titik temunya. Apa sih, Yan? Panjang lebar banget ngomongnya. Yuk kita bahas soal, bener gak sih ada ikan koi import dan sertifikat koi import yang palsu yang dijual ke kita nih, penghobi? Nah, yang gue bahas hari ini adalah soal sertifikat palsu ikan koi. Ini sekali lagi gue bilang ya, gue ingetin, kenapa dibilang konten ini tabu, karena nggak banyak yang ngebuatnya. Mungkin nggak berani, mungkin juga nggak ada bahan untuk ngebahasnya. Gue pribadi berani, kalau soal berani. Mau dimusuhin siapapun nggak ada urusannya kalau gue nggak ada kepentingan. Gue bukan petani ikan koi, gue bukan dealer atau importir. Gue cuman penghobi dan gue nggak mau ditipu. Dan gue yakin banyak penghobi di Indonesia dan di dunia yang sama seperti gue. Siapa sih yang mau ditipu? Kan intinya itu ya. Yang kedua, takut diserang. Kalau gue ada yang nyerang gue, kolom komennya ada komen yang nggak bener, gampang kok nyikapinnya. Nggak usah dikomenin, di-delete juga nggak akan. Gue seneng kok kalau dihina-hina, apalagi kalau yang menghina salah. Bagi yang ngebaca itu ngerti dia salah, kan berarti gue yang bener. Gitu aja. Dan apa ya, it's a dirty job. Ini pekerjaan kotor yang bagi gue emang harus gue kerjakan, harus gue bahas, biar banyak dari kita penghobi ikan koi di Indonesia yang dapat pengalamannya dan dapat ilmunya, serta bisa aware, bisa hati-hati dalam membeli koi impor. Yuk kita mulai bahas. Ya, sebelum kita mulai bahas, kita bikin dulu rules-nya ya. Ingat, topik ini membahas soal apakah benar banyak terdapat sertifikat yang otomatis ikan koi impor juga ya, yang palsu di Indonesia. Nah, itu yang kita bahas. Jadi kalau ada yang ngebahas nanti di kolom komen soal, kalau gue sih nggak penting sertifikat, gue sih ikan lokal juga asal bagus juga ada oke. Ingat, bener, ikan lokal banyak yang lebih bagus dari ikan impor malah. Tapi kita nggak ngebahas soal itu. Jadi jangan melenceng, jangan out of topic. Dan juga nih komen yang kedua, misalnya, kenapa sih harus gila ikan impor, gila serti? Emang sertinya bisa digadein di bank? Sekali lagi, itu out of topic. Jadi ingat ya teman-teman, intinya jangan komen out of topic, keluar dari topik ini. Jangan menggeser-geser masalahnya. Karena siapapun yang komennya out of topic atau menggeser masalahnya, jangan-jangan Anda yang penjual ikan impor atau sertifikat palsu. Bagian dari mafia yang tidak mau terbongkar. Kita mulai bahas. Yang pertama, kenapa sih kita itu seperti gue juga pengen beli ikan koi impor yang tentunya berserti dong. Kenapa gila sertian? Mau digade atau mau buat pamer-pameran? Oh enggak, ada mungkin yang seperti itu. Kalau gue, no, gue gak senorak itu. Gue pengen beli ikan impor dan berserti karena satu, berarti gue pengen punya cita-cita. Wah, gue pengen punya impor nih, pengen punya ikan koi impor maksudnya ya. Tentunya gue punya mimpi, gue mau banget punya ikan koi yang ntar bisa jumbo, bisa besar. Warna bodoh deh jelek gitu loh. Gue tahu nih warna bodoh deh jelek, karena kalau beli warna yang bagus juga uang gue nggak ada dong. Yang penting bisa jumbo nih, karena bloodline-nya atau garis keturunannya jelas. Indukan mereka di Jepang kan emang udah gede-gede, ya dong. Nah, yang kedua, kenapa gue perlu sertinya? Iya dong, udah gue beli ikan import mahal-mahal, kadang-kadang di atas 5 juta, 7,5 juta. Masa nggak ada sertifikatnya?
nggak jelas, bodong. Kalau nggak jelas ya gue lebih baik beli ikan lokal. Banyak yang lebih bagus dengan harga segitu, ya dong. Jadi intinya kalau orang kayak seperti gue nih mau beli ikan impor dan tentunya diiringi dengan kepemilikan serti yang asli, hanyalah untuk sebagai gue punya mimpi punya ikan besar dan sertinya sebagai pendukung bahwa ikan yang gue beli ikan impor asli. Keluar duit banyak, harus dijamin keasliannya. Jadi ingat, bukan gila sertinya intinya. Dan yang kedua, apa guna serti di kemudian hari? Dengan adanya sertifikat yang asli dan ikannya juga asli, cocok, ya. Jadi bukan dibuat-buat tuh. Kalau ikan lo sudah gede, udah cakep, lo mau jual nih, entah lagi butuh uang, lagi banyak utang, atau memang lo pengen jual aja, pengen belajar bisnis. Serti tersebut bisa mendongkrak angka penjualan ikan impor yang lo punya, yang lo koleksi. Jadi jangan serti dianggap remeh. Dan kita juga yang pengen serti bukan gila serti. Jadi dari segi bisnis menguntungkan, bisa mendongkrak harga ikan. Kalau sudah besar, sudah makin oke ikannya, lo belinya 5 juta, 3 tahun lagi udah panjangnya 70-80 cm, keren, gede, bulky, jumbo, lo bisa jual lagi bisa 15-20 juta dengan adanya serti. Dan ikannya tetap sehat, nggak ada cacat. Jadi itu dulu ya poin-poinnya kenapa kita mau beli ikan impor dan kenapa harus ada sertinya. Nah sekarang langsung ke pokok masalah. Kenapa gue bahas? Apakah banyak terjadi nih di Indonesia sertifikat palsu ikan koi impor yang tentunya ikannya juga palsu. Nah karena banyak juga nih kejadian yang nanya ke gue dan gue pun bertanya ke diri sendiri. Gue pernah beli ikan impor nih katanya ya, kok tapi sertinya burem kayak perinan, foto ikannya kayak di foto dari handphone jadul. Handphone ya, bukan handphone lagi nih, handphone jadul. Lalu cetak fotonya juga jelek. Lalu ya gitu deh, pokoknya mencurigakan. Dan biasanya ada di stempel sertifikatnya kan biasanya stempel asli. Ini kok perinan, buram lagi. Nah kita jawab satu-satu. Jadi cara membedakan sertifikat asli dengan palsu sebenarnya yang simpel aja nih ya. Satu, perinannya harus bagus. Kedua, fotonya difoto dengan kamera yang bagus, dicetak dengan hasil yang bagus. Ketiga, memang kadang hasil stempel farm di Jepangnya memang dia perinan juga. Karena nih, Jepang juga memberikan ikan impor ke Indonesia, nggak semuanya dikasih serti sebenarnya. Jadi ada importir nih. Jadi ada farm di Jepang nih. Lalu ada importir resmi di Indonesia atau dealer lah kita sebutnya yang lebih kecil lagi. Mereka beli ikan di Jepang. Ikan yang mahal-mahal banget tuh, yang tatego yang bagus-bagus tuh dapat serti resmi langsung dari si farm Jepangnya. Nah kadang-kadang dan seringkali terjadi dealer dan importir di Indonesia beli ikan yang satu box 80 ekor kecil-kecil, tosai kecil. Nah kalau ikan sekecil itu yang satu box bisa 50 ikan gitu ya, bisa 100 ikan, nggak mungkin dong dapat serti dari Jepangnya langsung. Biasanya Jepangnya, si farmnya memberikan amanah kepercayaan kepada si importir maupun dealer di Indonesia untuk dititipkan sertifikat koi kosong, baik itu bentuknya fisik maupun file design. Jadi bisa diprint sendiri di Indonesia oleh si agen, dealer maupun importir. Nah si dealer, agen, importir ini mereka bisa ngeprint sendiri di Indonesia dan diberikan ke kita pada setiap ikan impor yang kita beli dari mereka. Jadi intinya itu nggak serti palsu tuh, dikasih emang dari Jepang kosongan. Nah soal bisa nggak itu disalahgunakan, yang bisa aja. Ini cuman konsep suuzon ya. Kalau si dealer itu atau importir itu ikannya ada yang mati, lalu dia nyari ikan lokalan yang hampir mirip, dikasih serti itu namanya udah menyalahgunakan wewenang. Sudah pemalsuan, sudah pidana lah, penipuan. Tapi kita harus berpikir juga yang baik-baik, bahwa nggak mungkin lah dealer-dealer itu jahat seperti itu. Kalaupun ada ya mungkin 1-2 dealer doang, dan juga mungkin beberapa kasus doang. Tapi kita doain sih nggak ada. Nah yang lebih bahaya adalah sertifikat yang emang benar-benar dibuat oleh pedagang yang ngakunya dealer di Indonesia, yang hasilnya scanan, diedit, dia beli ikan
lokal yang kecil-kecil banyak, dia gedein dikit, cari yang agak-agak mirip patternnya, bentuk badannya, dijual ke kita sebagai penghobi dengan sertifikat hasil scanan atau editan itu. Itu juga parah tuh, itu penipuan juga, gitu. Nah, jadi gimana nih Yan? Kok intinya banyak banget nih kemungkinan palsunya? Yes, banyak, dan kita harus aware. Cara simpel sih ada ya. Ini ada beberapa pendapat dan juga saran dari teman-teman di komunitas pecinta koi di grup koi di Facebook ya, yang memberikan saran atas pertanyaan gue soal sama seperti konten ini. Kita lihat ya. Ini dia nih. Oke, udah lihat ya. Itu ada beberapa saran dari teman-teman di KPK atau komunitas pencinta koi. Bukan KPK yang suka nangkep-nangkepin orang, bukan. Itu mungkin bisa jadi saran untuk lo. Begitu juga untuk gue. Itu gue anggap yang paling bagus-bagus tuh komennya gue pilih-pilih, gue tayangin untuk lo. Nah, sekarang kalau lo mau tahu dan gue sekedar bantu, apa sih Yan intinya biar kita itu nggak ketipu dalam membeli koi impor asli dan juga disertai dengan sertifikat yang asli. Gampangnya aja nih, yang pertama, belilah ikan koi dari importir ataupun dari dealer yang resmi di Indonesia ada, dengan farm yang ada di Jepang, jadi terkait dan diketahui banyak orang. Contoh, ada Jakarta Koi Center di Jakarta, ya. Ada lagi yang kedua, ada Samurai Koi di Bandung, Jawa Barat. Bandung apa Cimahi ya, gue lupa deh, pokoknya di Jawa Barat. Ada Stars Koi di Jakarta, di Bandung. Ada Stars Koi, ada Ludo Koi, ada Japan Direct Koi Center, ada lagi Koiku kalau nggak salah di Surabaya, dan banyak lagi. Ini bisa dilihat ya listnya ya. Ini adalah dealer atau importir besar di Indonesia. Kalau lu beli ikan impor dari mereka dan bersertifikat dari mereka, dapat insya Allah nih itu pasti bener. Kalau mereka mau nakal, bisa dengan cara yang tadi gue sebutin, tapi kemungkinannya kecil karena mereka pastinya menjaga kredibilitas perusahaan mereka yang sudah dipercaya dengan kita nih penghobi di Indonesia yang suka beli ikan impor. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.